Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dunovitasari dengan NBI 11519000164. Saya mengerjakan tugas ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Widi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat video berjudul Pentingnya Peran Komunikasi dalam Organisasi. Baik, yang pertama, mengapa bahwa komunikasi penting di organisasi adalah tentunya memiliki fungsi, yaitu fungsi komunikasi yang pertama adalah fungsi informatif atau yang biasa kita kenal yang memang informatif kepada anggota-anggota dari organisasi tersebut. Lalu orang-orang yang di dalam tatanan manajemen itu memang membutuhkan sebuah informasi untuk membuat suatu kebijakan. Lalu yang kedua, yaitu adalah fungsi regulatif, di mana fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dari sebuah organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah fungsi persuasif, di mana dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan harapan, yaitu karena banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya atau mempengaruhi bawahannya. Lalu yang keempat adalah fungsi integratif, di mana setiap organisasi selalu berusaha untuk menyediakan sebuah saluran yang memungkinkan anggotanya untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Tetapi di samping fungsi tentunya ada juga hambatan-hambatan yang terpaksa harus dihadapi oleh sebuah organisasi, yaitu yang pertama adalah hambatan seperti teknis, sematik, dan juga manusiawi. Apa maksud dari hambatan teknis adalah keterbatasan fasilitas sebuah peralatan dari komunikasi. Namun jika kita lihat dari tahun ini atau mungkin lebih menuju ke tahun-tahun selanjutnya, kita memang sangat dibantu sekali dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin maju dan semakin membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Lalu ada juga hambatan sematik, di mana gangguan sematik ini menjadi hambatan dalam proses penyampaian atau pengertian ide secara efektif dari anggota menuju ke anggota yang lainnya. Lalu juga ada hambatan manusiawi, di mana ini sebenarnya adalah berasal dari perbedaan individual manusia, di mana setiap manusia memiliki perbedaan individual manusia. Untuk pentingnya komunikasi sendiri memiliki 3 aliran atau arus komunikasi dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi ke atas atau upward communication. Lalu yang kedua adalah horizontal communication, dan yang ketiga adalah downward communication. Di mana yang pertama, upward communication adalah sebuah komunikasi dari sebuah anggota ke pemimpin atau jabatan yang lebih tinggi. Lalu untuk horizontal communication adalah untuk yang sebaya atau setara. Lalu untuk yang downward communication itu sebuah komunikasi dari pimpinan ke bawahan atau mungkin pimpinan ke anggotanya. Selain itu ada juga gaya komunikasi dalam sebuah organisasi, yaitu the controlling style, di mana seorang pemimpin itu bersifat mengendalikan anggotanya seperti otoriter dan juga tidak memberikan kebebasan kepada anggotanya. Selanjutnya adalah the equalitarian style, di mana ini adalah sebuah aspek penting dari gaya komunikasi yang adanya landasan kesamaan, di mana memang untuk menjalankan sebuah visi misi organisasi kita harus memiliki sebuah kesamaan. Lalu ada the structuring style, di mana ini adalah gaya komunikasi yang berstruktur. Lalu ada juga the dynamic style, yang memiliki gaya dinamis dan cenderung agresif. Lalu ada the relinquishing style, di mana gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran. Seperti mungkin open-minded, seorang pemimpin bisa menerima saran dari anggotanya. Withdrawal style, yang sebenarnya ini adalah melemahkan gaya komunikasi, yang artinya adalah tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Dan penting komunikasi dalam organisasi dibutuhkan untuk meminimalisir adanya miskomunikasi. Lukas. Lalu selanjutnya adalah untuk sifat komunikasi organisasi sendiri, yaitu komunikasi organisasi tampak pada struktur,
Komunikasi dalam organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan sistem organisasi. Lalu komunikasi adalah organisasi itu sendiri. Dan komunikasi organisasi menjelaskan hubungan antara individu dalam organisasi. Lalu komunikasi organisasi menggambarkan dinamika sebuah kelompok. Dan juga komunikasi organisasi membangun eksistensi organisasi, di mana ini artinya adalah semua orang akan berkumpul di dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang sama dan juga dengan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang mereka inginkan. Begitu. Lalu juga memiliki 7 konsep kunci, yaitu komunikasi adalah saling proses dalam menciptakan dan bertukar pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang tergantung untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Lalu di sini yang pertama adalah proses, di mana proses ini adalah sebuah organisasi itu kan ada sebuah dinamis yang menciptakan dan pertukaran pesan antara anggota dan lingkungannya. Lalu ada message atau pesan, di mana dalam komunikasi organisasi tentu kita akan mempelajari penciptaan dan pertukaran pesan dalam sebuah organisasi dari orang atau individu dengan individu yang lain. Lalu selanjutnya ada network atau jaringan, di mana komunikasi ini memang terdiri dari serangkaian orang dan yang masing-masing menempati posisi tertentu atau peran. Lalu interdependent, di mana keadaan yang saling tergantung satu bagian dengan bagian yang lainnya. Seperti yang tadi saya bilang, satu organisasi ini, orang-orang yang tergabung dalam satu organisasi memiliki tujuan yang sama, dan juga jika salah satu dari mereka hilang, ini tidak akan mewujudkan cita-cita dari organisasi tersebut untuk berjalan lancar atau terwujudnya sebuah organisasi yang diimpikan oleh organisasi tersebut. Lalu ada relationship atau hubungan, di mana tingkat komunikasi dalam organisasi itu memiliki 3, yaitu individu, kelompok, dan juga organisasi menurut Thayer. Nah, lalu juga ada 4 macam hubungan tatap muka sesuai dengan orang atau jumlah orang yang terlibat. Seperti komunikasi diadik, komunikasi triadik, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi kelompok atau khayalak atau kepada orang yang banyak sekali. Lalu selanjutnya adalah environment, di mana ini adalah lingkungan adalah sebuah totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Di mana memang lingkungan ini sangatlah berpengaruh bagi organisasi tersebut untuk terus berkembang, untuk menciptakan sebuah evaluasi untuk cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk sebuah organisasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah uncertainty, di mana uncertainty adalah ketidakpastian, perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Dimana seperti yang tadi saya bilang tadi, pentingnya peran komunikasi dalam sebuah organisasi, terutama di organisasi kampus, adalah untuk menciptakan atau mewujudkan cita-cita dari sebuah organisasi tersebut untuk terwujud, begitu. Tetapi untuk mewujudkan sebuah cita-cita tersebut dibutuhkan adanya komunikasi yang sangat baik, karena dengan adanya komunikasi yang baik ini, bagian dengan bagian yang lain, atau bahkan bawahan dengan atasan, atau bawahan dengan anggota dengan pimpinan dengan anggota, ataupun bahkan teman-teman yang setara, jika memiliki komunikasi yang baik, maka akan membantu mewujudkan cita-cita dari organisasi tersebut. Begitu. Sekian dari saya, Ratna Dunavitasari. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.